Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepia Puspita, NPM A1C021030. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan sketsa grafik fungsi rasional. Menentukan sketsa grafik fx 4x² min 1/3x. Penyelesaian. Pertama langkah awalnya kita akan menentukan domainnya, daerah asal. df-nya sama dengan x, di mana x bilangan real dan x tidak sama dengan 0. 3x sama dengan 0, x sama dengan 0. Maka kita dapat menggambar di seluruh kuadran namun dibatasi oleh x sama dengan 0. Kemudian menentukan fungsi genap atau ganjil. Untuk menentukan fungsi genap ganjil, kita ketahui f min x sama dengan fx itu merupakan fungsi genap, sedangkan f min x sama dengan min fx itu fungsi ganjil. Kita masukkan f min x sama dengan 4. Kita masukkan x-nya tadi min x, jadi 4 min x² min 1/3 min x. Didapatlah 4x² min 1/3x. Jadi f min x sama dengan fx, jadi itu merupakan fungsi genap. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu x dengan y sama dengan 0. Y sama dengan 4x² min 1/3x. 0 sama dengan 4x² min 1/3x. 4x² min 1 sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai x1 dan x2 menggunakan rumus ABC. Kita ketahui rumus ABC itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac/2a. Kita masukkan b-nya itu 0 dan a-nya itu 4, c-nya min 1. 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 4 min 1/2 kali 4. Didapatlah 0 plus minus akar 16/8 dan akar 16 itu 4. Didapatlah 0 plus minus 4/8. X1-nya itu 0 plus 4/8, jadi 4/8 sama dengan 1/2. Sedangkan x2-nya 0 min 4/8, didapatlah min 4/8 sama dengan min 1/2. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu y di mana x sama dengan 0. Y sama dengan 4x² min 1/3x. Kita masukkan x-nya itu 0 dan didapatlah min 1/0 dan itu tidak terdefinisi. Langkah kedua, menentukan titik kritis dan grafik menaik dan menurun. Fx sama dengan 4x² min 1/3x. Kita akan mencari turunan pertama. Pertama kita mencari turunan dari u aksen itu adalah 8x, sedangkan turunan dari v aksen itu adalah 3. Rumus turunan pertama itu kan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Kita masukkanlah u aksennya itu 8x, v-nya 3x, terus u-nya 4x² min 1 dan v aksennya 3 dan v kuadrat 3x². Didapatlah 24x² min dalam kurung 12x² min 3 per dalam kurung 3x angka 2. Terus didapatlah 24x² min 12x² plus 3 per 3x². Didapatlah 12x² plus 3 per dalam kurung 3x². Kita bisa faktorkan 3-nya di luar dan dalam kurung itu 4x² plus 1 per dalam kurung 3x². Kemudian kita mencari titik kritis. 4x² tambah 1 sama dengan 0, 4x² sama dengan min 1, x² itu min 1/4 dan kemudian x-nya plus minus 1/2. Jadi x tidak itu bukan bilangan real, maka tidak ada titik-titik kritis dan fungsinya akan selalu naik dan selalu turun. Kita bisa lihat titik ujinya itu di gambar tersebut. Kemudian kita mencari titik uji min 1, 1, 2, dan 3 dari f aksen x yang 12x² tambah 3/3x². Pertama kita cari yang x-nya min 1, didapatlah 5/3 dan x-nya sama dengan 1 itu 5/3 juga, dan f
dan X-nya 2 sama dengan 17/4, dan X-nya 3 itu 37/9. Nah, kemudian kita menentukan nilai maksimum dan minimum. Fx sama dengan 4x² min 1/3x. Nah, pertama kita cari yang X-nya min 1, didapatlah itu 3/3 sama dengan 1, dan kita cari X-nya 1 dan didapatlah 3/3 sama dengan 1. Kemudian kita mencari yang X-nya sama dengan 2 dan itu didapatlah 5/2. Nah, kemudian kita cari X-nya sama dengan 3, didapatlah 35/9. Nah, kemudian kita menentukan grafik cekung ke atas dan ke bawah. Untuk menentukan grafik cekung ke atas dan ke bawah, kita menurunkan turunan dari 12x² plus 3/3x². Nah, kita bisa lihat dengan rumus d/dx 12x² ditambah 3/3x². d/dx 12x² ditambah 3/9x². Nah, itu kita keluarkan, kita faktorkan 3-nya di luar, didapatlah 3 di dalam kurung 4x² ditambah 1/9x². Nah, kemudian kita bisa coret 3 dengan 9, itu kan 9-nya bisa dibagi dengan 3. Nah, didapatlah 4x² ditambah 1/3x². Nah, kemudian pisahkan pecahan menjadi 2 pecahan. Nah, didapatlah d/dx 4x² per 3x² ditambah 1/3x². Nah, kemudian kita menggunakan aturan diferensiasi dengan d/dx f tambah g yang sama dengan d/dx f tambah d/dx g. Nah, didapatlah d/dx 4/3 ditambah d/dx 1/3x². Nah, kemudian didapatlah 0 min d/dx 1/3x². Nah, didapatlah 0 min 3x2x per 3x² dikuadratkan lagi menjadi 2, dan dapatlah turunan keduanya min 2/3x². Kemudian kita mencari asimtot tegaknya, dan asimtot tegaknya kita menggunakan fx 4x² min 1/3x dengan menggunakan limit x 0 dari kiri 4x² min 1/3x sama dengan min tak hingga. Nah, kemudian kita cari limit x mendekati 0 dari kanan 4x² min 1/3x sama dengan min plus tak hingga. Nah, jika limit kiri dan kanan keduanya tak terhingga, maka x sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari asimtot datarnya menggunakan limit x mendekati plus tak hingga 4x² min 1/3x sama dengan plus tak hingga. Nah, limit x mendekati min tak hingga 4x² min 1/3x sama dengan min tak hingga. Fungsi ini tidak memiliki asimtot datar. Nah, kemudian kita mencari asimtot miringnya menggunakan fx sama dengan 4x² min 1/3x, limit x mendekati plus tak hingga fx² min 1/3x per 3. Nah, kemudian kita pecahkan menjadi 2 bagian. Limit x mendekati plus tak hingga 4x² min 1/3 min 4/3x. Nah, didapatlah y sama dengan 4/3x tambah 0. Nah, y nya didapatlah 4x per 3. Nah, kemudian kita akan menggambar grafiknya, dan kita menggunakan titik bantu yang dimana x nya sama dengan min 1/2, y nya 0, sedangkan x nya 1/2, y nya 0. Nah, x nya 1 itu y nya 1. Nah, kemudian x nya 2, y nya 2,5, sedangkan x nya 3, y nya 3,8. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya seperti pada gambar. Dan ini adalah pembuktian juga dari aplikasi GeoGebra. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.